Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 31. Dua orang pria jangkung dan kekar di tempat parkir saling berpandangan dan berbalik untuk berlari menuju pintu depan perusahaan. Mereka adalah orang kepercayaan Ti Long dan juga anak buahnya. Mereka telah terlibat dalam banyak pertarungan dan merupakan petarung berpengalaman. Masing-masing dari mereka mampu menjatuhkan 4 atau 5 petarung ahli. Belum lagi mereka membawa senjata api di pinggang mereka. Jika mereka benar-benar tidak mampu mengalahkan pemuda itu, jika keadaan menjadi lebih buruk, maka mereka akan menembaknya. Saat ini, mereka sudah menebak identitas Tang Xiu. Bahwa dialah yang telah melukai lebih dari 20 orang bawahan bos mereka di depan pintu masuk rumah sakit medis Tiongkok. Di dalam lobi lantai pertama perusahaan real estate Sungai dan Pegunungan, Tang Xiu berjalan menuju meja resepsionis. Dengan ekspresi dingin dan muram, ia berbicara kepada dua gadis cantik yang wajahnya telah memucat. "Di mana Ti Long?" Kedua wanita itu menggelengkan kepala dengan tergesa-gesa. Salah satu wanita itu berkata, "Kami tidak tahu, bos tidak kembali setelah pagi ini." "Dia tidak ada di sini?" Alis Tang Xiu berkerut saat dia berbicara dengan nada yang dalam. "Berikan aku nomor ponselnya." "Dan di lantai berapa kantornya berada?" "Lantai 12. Wanita itu gemetar ketakutan ketika menjawab sambil melihat ke arah 4 orang satpam yang pingsan di pintu. Tang Xiu berteriak dingin. "Berikan aku nomor dia." Wanita itu menjawab dengan wajah cemberut. Ini. "Pak, kami benar-benar tidak tahu nomor ponsel bos. Kalau Anda ingin tahu, Anda harus mencari manajer kami." Tang Xiu merenung sejenak, lalu segera pergi. Ia naik lift ke lantai 12. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah kantor yang pintunya diberi label General Manager. Ia menendang pintu hingga terbuka dan melihat sekeliling beberapa kali saat mendengar suara langkah kaki di belakangnya. "Siapa kamu?" Tang Xiu berbalik dan melihat seorang gadis muda langsing yang memakai riasan tebal yang cantik. Dia mendengus dingin dan berjalan menuju bagian dalam meja kursi bos dan duduk. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu panggil Ti Long sekarang. Katakan padanya bahwa kreditornya telah datang dan katakan padanya untuk segera ke sini untuk melunasi utangnya denganku." "Beraninya kau mengutuk bos kami? Kau mau mati," seru gadis itu dengan marah. Dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh, Tang Xiu berkata, "Aku akan memberitahumu sekali lagi. Kamu punya waktu setengah menit untuk meneleponnya. Jika kamu melakukan sesuatu yang aneh, aku akan mengusirmu dari lantai 12 ini. Cepat panggil dia." Gadis itu menatap Tang Xiu yang berwajah muram. Setelah ragu-ragu, masih dengan amarah, dia berkata, "Kamu memang punya nyali. Tunggu saja di sini dan aku akan memanggil bos sekarang. Berhati-hatilah agar bos kita akan membereskanmu untuk selamanya saat dia kembali." Serigala dari sarang yang sama. Melihat sikap gadis muda itu, Tang Xiu diam-diam mencibir dalam hati. Di ruang makan Long. Ti Long telah mengirim orang kepercayaannya untuk kembali dan mengatur beberapa hal, lalu bergegas menghampirinya. Dia ingin mengundang beberapa orang dari sekolah bela diri Magnificent Dragon, jadi standarnya cukup tinggi. Dering-dering-dering. Ponselnya berdering dan Ti Long segera mengambilnya. Ia mengira itu adalah panggilan dari teman lamanya, Sun Dashi. Ketika ia melihat ID penelepon di layar, itu adalah sekretaris administrasi perusahaannya, orang yang selalu rewel soal akuntansi. Karena ada beberapa hal penting yang harus ia lakukan, ia menjadi sangat tidak sabar. Dan setelah mengangkat telepon, ia berbicara dengan nada serius. "Saya punya sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang. Jika Anda tidak memiliki hal penting untuk dilaporkan, tunggu saya kembali dan memberitahu saya nanti." "Bos, telah terjadi kecelakaan di sini. Seorang bajingan telah membobol perusahaan kita dan sekarang duduk di kursi Anda. Dia meminta saya untuk menelepon Anda dan memberitahu bahwa kreditor Anda telah datang dan ingin Anda datang ke sini untuk melunasi utang Anda." "Seorang kreditor?" Ti Long mengumpat dengan marah. "Bajingan mana yang berani membuat masalah untuk Ti Long ini? Ayah besar ini punya banyak kreditor, tapi siapa yang berani masuk ke kantor ayah ini dengan berani?" "Kau."
Kata-katanya tiba-tiba berakhir. Dalam benaknya, dia memikirkan tujuannya untuk mengundang sekolah bela diri Naga Agung kali ini. Setelah terdiam beberapa saat, dia bertanya. Siapa dia? Siapa namanya? Sekretaris itu berbisik. Dia seorang pria muda, saya tidak tahu siapa namanya. Ti Long berteriak dengan marah. Jika kau tidak tahu, kenapa kau tidak bertanya saja? Sekretaris itu terdiam sejenak sebelum menjawab. Dia berkata jika Anda ingin tahu namanya, Anda harus segera kembali. Ketika dia menempatkan Anda, hidup Anda yang tidak dapat Anda urus sendiri, dia akan dengan sendirinya memberitahu Anda. Bajingan sialan. Ti Long menutup telepon dan mengumpat dengan marah. Aduh, Kakak Ti, apa yang membuatmu begitu marah, sampai-sampai kamu terbakar amarah? Kamu ingin aku membantu mengundang orang dan aku datang ke sini. Mereka berempat adalah instruktur di sekolah bela diri Magnificent Dragon. Penguasaan mereka dalam seni bela diri benar-benar hebat. Sundasi adalah seorang pria paruh baya yang gemuk, berkulit putih, dan berkulit putih. Sepasang matanya membentuk celah kecil yang sempit saat matanya memancarkan cahaya dari waktu ke waktu. Ti Long melihat Sundasi diikuti oleh 4 orang pria yang kuat dan bersemangat. Harapannya tiba-tiba membumbung tinggi saat ia melangkah ke arah mereka dan berkata, Kawan lama, kali ini aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Kita akan membahas masalah kita nanti. Untuk saat ini, aku punya hal penting yang harus dilakukan, aku membutuhkan 4 orang ahli dari sekolah bela diri Magnificent Dragon. Bisakah kita bicara langsung ke intinya? Oke. Pria parubaya dari sekolah bela diri Naga Agung mengangguk dan berkata, Sundasi tidak ingin terlibat dengan masalah antara Ti Long dan sekolah bela diri Magnificent Dragon. Jadi dia berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalian semua bisa berdiskusi. Karena saya memiliki hal lain yang harus saya lakukan, saya tidak bisa menemani kalian. Kakak Ti, saya akan menunggu panggilan kalian. Ti Long mengangguk. Bab 129, Kehancuran Berat. Aula Makan Long memiliki lingkungan yang indah dengan gaya dekorasi yang memancarkan suasana megah. Dan di dalam aula miring yang megah dan mempesona, Ti Long menyapa 4 ahli dari sekolah bela diri Magnificent Dragon dan mempersilakan mereka duduk. Bagaimana aku harus menyapa kalian berempat? Ti Long menyipitkan matanya sambil hati-hati mengamati ke-4 orang ini. Perlu diketahui bahwa sekolah bela diri Magnificent Dragon adalah sekolah bela diri terkuat di Star City, reputasinya bahkan telah menyebar keluar. Sikap dan reputasi master sekolah, Jiang Feng melambung tinggi ke awan di langit, dan pencapaiannya dalam seni bela diri telah lama mencapai puncaknya. Dia telah bepergian jauh dan mendapatkan ketenaran yang luar biasa karena kecakapan bertarungnya. 20 tahun yang lalu dia kembali ke Star City, kampung halamannya, dan mendirikan sekolah bela diri Magnificent Dragon. Setelah 2 dekade pengembangan, setiap generasi sekolah bela diri Naga Agung telah menghasilkan orang-orang berbakat, dan sebagian besar seniman bela diri di kota bintang berasal dari sekolah ini. Ti Long sangat jelas bahwa jika seseorang mampu menjadi instruktur di sekolah bela diri Naga Agung, mereka pasti akan memiliki keterampilan yang hebat. Namaku Fei Qiang, dan ketiga orang ini adalah adik-adikku. Orang yang berbicara dengan nada suara yang dalam itu adalah seorang pria yang kuat dan tegap. Ti Long mengangguk pelan dan berkata, Instruktur Fei, saya mempercayakan Sundasi untuk membantu menghubungi Anda. Saya punya urusan bisnis yang perlu saya bicarakan dengan Anda, apakah Anda berminat? Fei Qiang berkata dengan acuh tak acuh. Ceritakan padaku dulu. Ti Long berkata, Baru-baru ini, aku baru saja menyinggung seorang tokoh yang kuat, dan kemampuannya benar-benar menakutkan. Aku telah mengirim lebih dari 20 orang yang terbiasa bertarung, dan semuanya telah terluka parah olehnya. Anak buahku masih dirawat di rumah sakit medis Tiongkok Star City saat ini. Jadi aku ingin mengundang dan mempekerjakanmu untuk membantuku menghadapi orang itu. Mengenai harganya, kita bisa membicarakannya. Lebih dari 20 orang terluka parah oleh 1 orang? Raut wajah Fei Qiang sedikit berubah, dan ketiga adiknya juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Meskipun mereka tidak peduli dengan para preman muda yang selalu berkelahi sepanjang hari, tetapi fakta yang tidak dapat disangkal adalah bahwa orang-orang itu berpengalaman dalam perkelahian, dan sangat sulit untuk dihadapi.
Dan sekarang seseorang bahkan dapat membuat 20 orang itu terluka parah. Ini berarti bahwa pencapaian pria itu dalam seni bela diri sangat tinggi. Fei Qian menjawab dengan realistis. Jika itu adalah guru sekolah kita, mungkin dia bisa mencapai prestasi seperti itu dengan usaha yang cukup keras. Tapi 4 orang atau kita, itu tidak akan berhasil. Bahkan tidak seorang pun dari kita mampu menjatuhkan lebih dari 20 preman muda. Ini. Ti Long benar-benar tercengang. Jika mereka tidak mampu melakukannya, maka kepada siapa ia harus meminta bantuan? Mungkinkah ia hanya bisa menggunakan jalan terakhirnya, menggunakan senjata api? Fei Qian berkata, jika salah satu dari kita pergi sendiri, kita mungkin bukan lawan bagi orang ini, tetapi jika kita berempat bergerak bersama, kita pasti bisa mengalahkannya. Namun, itu sangat berisiko, dan kita berempat mungkin juga akan terluka. Jadi, tentang harganya. Ti Long merasa sangat senang di dalam hatinya, dan dia langsung berkata, 1 juta. Fei Qian mengacungkan jempolnya dan memuji. Bos Ti adalah orang yang terus terang, jadi kami tidak akan berpura-pura lagi. Berikan kami informasi tentang orang itu, dan kami akan bergerak cepat untuk menyelesaikannya. Jika kami tidak bisa mengalahkannya, kami tidak akan mengambil sepeser pun. Ti Long tersenyum paksa dan berkata, saya tidak perlu memberi Anda informasi apapun tentangnya. Orang itu sekarang ada di kantor perusahaan kami. Dia sudah membobol gerbang kami dengan kejam. Begitu merajalela? Ekspresi terkejut terungkap di wajah Fei Qian dan 3 orang lainnya. Ti Long berkata tanpa daya. Bukan itu. Orang itu terlalu sombong, sampai-sampai konyol. Jadi, aku hanya bisa berharap kalian berempat bisa membersihkannya untukku. Fei Qian berkata, ayo pergi sekarang. Di River and Mountain Real Estate Company, di dalam kantor manajer umum. Tang Xiu sedang duduk di meja Ti Long, dan wanita yang tampak marah itu berdiri di depannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, oke, urusanmu sudah selesai di sini, keluar. Wanita itu menatap tajam ke arah Tang Xiu dan berbalik ke arah pintu. Dia tidak tahu apa-apa tentang asal-usul Tang Xiu, jadi dia takut bertindak gegabah. Lagi pula, Tang Xiu bahkan tidak takut pada bosnya. Dia hanyalah sekretaris Ti Long sekaligus mainannya, dan tidak punya alasan untuk menyinggungnya. Namun, saat baru saja keluar pintu, dia melihat 2 pria jangkung dan kekar. Dia sangat gembira dan berseru. Kenapa kamu baru saja datang ke sini? Ada bajingan di kantor bos kita dan menghujaninya dengan kutukan. HM. Tang Xiu berkata sambil mencibir dan mengejek. Jadi ini hanya untuk Ti Long, ya? Ya. Pria kekar itu tersenyum dingin dan muram. Pandangannya pada Tang Xiu seperti tukang daging yang hendak menyembelih seekor domba. Tang Xiu perlahan berdiri. Pandangannya menatap pinggang kedua pria itu, matanya langsung menyipit dan berkata dengan tenang. Kalian berdua benar-benar hancur, ya? Kalau begitu, aku tidak perlu khawatir tentang apapun saat bertindak. Kedua pria jangkung dan kekar itu saling memandang dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Dalam sekejap, mereka mengeluarkan pistol dari pinggang mereka dan mengarahkan moncong gelap ke Tang Xiu. Pang, aku tahu kalau kungfumu sangat hebat. Tapi, apa kau lebih cepat dari peluru kami? Dasar bocah bodoh dan tolol, bocah pemula yang menyebalkan ini berpikir kalau kemampuanmu lebih hebat dari yang lain dan bisa memancing amarah semua orang? Hari ini kami akan mengajarimu betapa malangnya nasibmu jika kau berani melawan Big Brother Long. Dia telah melakukan pembunuhan, dan bahkan lebih dari sekali. Adegan yang paling disukainya adalah melihat musuh-musuhnya tenggelam dalam genangan darah mereka sendiri, memohon dan berjuang dengan ekspresi putus asa dan tragis. Setiap kali ia menghadapi momen ini, ia merasa seperti orang haus yang tidak minum air selama beberapa hari dan kemudian minum beberapa teguk bir dingin, memberinya perasaan sejuk dan nyaman. Saat kedua pria jangkung dan kekar itu muncul, ekspresi tawa sinis terpancar dari sekretaris berdandan tebal itu saat dia melihat dan mengejek Tang Xiu. Bagaimana sekarang? Tercengang. Kau benar-benar idiot. Kau bahkan tidak menyelidiki cerita orang dalam River and Mountain Real Estate kami. Tetapi jika kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, dan berbicara dengan baik kepada kami beberapa kali, mungkin kami bisa menyelamatkan hidupmu.
Anda juga perlu direformasi. Tang Xiu mendengus dingin, dengan gerakan cepat dia muncul di depan dua orang besar itu. Dia membalikkan pergelangan tangannya dan langsung meraih pergelangan tangan dua orang besar itu. Dalam gerakan yang hampir tanpa usaha, dia dengan mudah mematahkan pergelangan tangan mereka saat senjata di tangan mereka langsung jatuh. Sosok Tang Xiu muncul di pintu dalam sepersekian detik kemudian. Sambil menutup pintu, Tang Xie tersenyum tipis dan berkata, "Sekarang, kamu hanya punya dua pilihan. Yang pertama adalah melompat dari jendela, yang kedua adalah mayatmu akan dibawa keluar dari sini oleh orang lain. Pilih yang mana yang kamu inginkan." Kedua pergelangan tangan pria besar yang kekar itu patah dan senjata mereka jatuh ke lantai. Rasa sakit yang menusuk dan tajam membuat mereka berdua hampir berteriak saat butiran keringat tebal membasahi dahi mereka. Dengan ekspresi ngeri, mereka menatap Tang Xiu dengan mata seolah-olah mereka sedang melihat dewa kematian yang mengerikan. Senjata. Mereka pun adalah orang-orang yang kejam dan tak berperasaan, dan begitu melihat Tang Xiu tidak mengambil senjatanya, mereka pun langsung berjongkok dan berusaha mengambil senjata tersebut, dan cepat-cepat mengarahkan moncong senjatanya ke arah Tang Xiu. Bang-bang. Itu bukan suara tembakan. Tapi suara yang keluar dari wajah mereka yang hancur oleh pukulan berulang-ulang yang dikirim oleh tinju Tang Xiu. Bersamaan dengan bunga persik yang terpantul di wajah mereka, yang mekar penuh, kedua pria itu langsung hancur dan terpental ke belakang. Tidak. Teriakan yang memekakkan telinga keluar dari wanita itu. Dia seperti seekor kelinci kecil yang ketakutan. Tubuhnya menggigil pada saat yang sama saat dia menghindar ke sudut samping. Senyum dingin dan muram terlukis di bibir Tang Xiu. Dia menendang pistol itu ke wanita itu dan berbicara dengan senyum samar dan samar. "Aku akan memberimu kesempatan untuk tetap hidup. Aku benar-benar tidak keberatan melemparmu dari lantai ini. Dan aku yakin kau tahu konsekuensi jatuh dari lantai 12. Saat kau jatuh dari sini, kepalamu seharusnya menjadi yang pertama menyentuh tanah, dan itu akan seperti semangka yang dihancurkan, Peng. Jejangan. Jejangan bunuh aku." Wanita itu berteriak ketakutan. Penyesalan bagaikan ular berbisa yang menggigit hatinya. Ia menyesal bahwa ia seharusnya tidak bergantung pada dua orang preman bosnya, bahkan melontarkan kata-kata kasar untuk memprovokasi Tang Xiu, dan juga menyesali mengapa ia tidak melarikan diri lebih awal. Tang Xiu berkata, "Tidak bisa. Tidak mungkin. Kau punya dua pilihan. Pertama, kau ambil pistol dan tembak dua kali ke masing-masing dari mereka. Ingat, kau harus menembak bagian tubuh lainnya, kecuali tangan dan kaki mereka. Kedua, aku akan melemparmu dari lantai ini dan kau akan jatuh di sana." "Baiklah, aku akan memberimu waktu setengah menit, berikan aku jawabannya setelah kau memikirkannya." "Setengah menit?" Wajah wanita itu berubah pucat pasi. Dia menatap kedua pria besar yang pingsan itu dan juga menoleh ke arah ekspresi dingin dan acuh tak acuh yang ditunjukkan Tang Xiu. Dia menggertakkan giginya dan membuat pilihan dalam waktu kurang dari 10 detik. Dia berlari pelan ke arah senjata terdekat, mengambilnya, mengarahkan moncongnya ke keempat paha mereka, lalu menarik pelatuknya. Bang! 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 4 tembakan ditujukan ke keempat paha mereka dan darah langsung mengalir dari keempat lubang berdarah itu. Wanita itu menatap Tang Xiu, tetapi tidak ada sedikit pun keberanian yang bisa dia kumpulkan untuk mengarahkan moncong senjatanya ke arahnya. Dengan wajah menangis yang menyedihkan, dia bertanya, "Bisakah aku pergi sekarang?" Tang Xiu mengangguk dan berseru dengan kagum. "Hari ini aku telah mengalami pepatah bahwa bagian belakang tawon adalah ekor yang setajam jarum, dan hal yang paling beracun adalah hati wanita sepertimu. Kau baru saja memilih pilihan yang baik. Kau harus menjaga dirimu sendiri, jika tidak, langit dan bumi akan bersatu untuk menghancurkanmu. Sekarang, buang senjatamu dan kau boleh pergi. Ingatlah bahwa hari ini, kau telah menembak kedua orang ini. Jika polisi berhasil menangani masalah ini, kurasa kemungkinan besar kau akan mendekam di balik jeruji besi selama beberapa tahun." "Aku tidak akan mengatakan apapun." "TTT tentu saja." Wanita itu gemetar ketakutan saat menjawab. Tang Xiu melambaikan tangan dan berkata, "Kalau begitu, pergilah dari sini. Ingat,
setelah kau pergi jauh, tinggalkan River and Mountain Real Estate yang menyebalkan ini dan pergilah dari Star City. Aku harap kau tidak akan pernah melihatku lagi selama sisa hidupmu. Aku akan pergi sekarang juga. Kata wanita itu dengan nada tegas. Meskipun dia sarkastik dan suka menggertak orang, tetapi dia adalah orang yang cerdas. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Ti Long telah memprovokasi kehidupan yang mengerikan. Mungkin, Ti Long akan berakhir di sini. Bahkan ahli bela diri dengan senjata tidak dapat mengalahkan orang ini, jadi, siapapun yang berani memprovokasi orang ini, mereka hanya akan mencari kematian mereka sendiri. Dia sudah memutuskan untuk pergi ke tempatnya dan mengambil semua uang dan barang-barangnya. Lalu, pergi ke tempat yang jauh. Dia tidak akan pernah kembali ke Star City lagi. Dia bahkan mulai berdoa, agar dia tidak akan pernah bertemu dengan dewa kematian yang kejam dan bengis seperti dia selama sisa hidupnya. Tang Xiu menatap lubang-lubang peluru itu sambil membangunkan dua orang pria besar yang tinggi dan tegap, yang masih hidup. Kemudian, dia berkata dengan nada mengejek. Tepat saat kamu hendak mengambil pistol, apakah kamu ingat kata-kata yang kamu ucapkan kepadaku? Ingatanku sangat kacau. Mau mengulang kata-kata itu lagi? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 130, Bintang Jahat. Kedua pria jangkung dan kekar itu merasa malu dan kesal pada saat yang sama. Saat itu, mereka basah kuyup dalam kesedihan, mereka bahkan hampir menangis. Mereka mengira telah menang dan semuanya ada di tangan mereka. Mereka memperlakukan Tang Xiu seperti seekor domba yang ditempatkan di depan mereka untuk disembelih. Namun angin karma telah berbalik dan berputar. Merekalah yang telah sangat kacau. Apakah kamu manusia, atau hantu? Salah satu dari mereka menahan rasa sakit yang menusuk tajam sambil bertanya dengan ekspresi ketakutan. Berbicara omong kosong dengan bawahan seperti kedua penjahat ini, tidak menarik minat Tang Xiu. Dia dengan cekatan mematahkan tulang karpai mereka, memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa melakukan hal-hal ini lagi selama sisa hidup mereka. Kemudian, dia melangkah ke jendela. Polisi? Hal yang paling menyebalkan bagi Tang Xiu adalah berhadapan dengan polisi. Terutama karena di bawah pengaruh indera spiritualnya, dia juga menemukan kedatangan regu polisi kriminal. Dan mereka dipimpin oleh kenalan lamanya. Cheng Sui-mei. 4 menit. Tang Xiu diam-diam menghitung waktu tercepat yang dibutuhkan polisi untuk tiba di tempat ini saat ia menyusun rencananya. Ia menampar wajah pria besar itu tanpa ampun dan bertanya dengan nada merendahkan. Panggil Ti Long. Katakan padanya untuk pergi ke kuil awan soliter di pinggiran kota. Ingat-ingat, jangan ungkapkan apa yang telah kau alami, kalau tidak, aku akan langsung mematahkan lehermu. Pria besar yang tinggi dan tegap itu ditampar dan memuntahkan seteguk darah. Namun melihat niat membunuh di wajah Tang Xiu, dia tidak berani menentang perintah Tang Xiu. Dia mengisyaratkan Tang Xiu untuk mengambil ponselnya di sakunya dan membiarkan Tang Xiu menghubungi nomor teleponnya, dan mencoba untuk bersikap biasa saja. Setelah telepon tersambung, dia berkata, Kakak Long, saya baru saja menerima laporan bahwa anak muda yang membuat saudara-saudara kita terluka pergi ke kuil awan kesepian. Baiklah, aku akan segera ke sana. Kau bawa beberapa orang dan temui aku di sana. Oke. Tang Xiu dengan tegas menutup telepon sambil menekan jari-jarinya di titik tidur di tubuh pria besar kekar itu. Tekniknya sangat tidak biasa dan dapat membuat dua pria besar ini tidur nyenyak selama 2 hari 2 malam. Bahkan jika beberapa orang menggunakan pisau untuk memotong daging mereka, mereka tidak akan sadar. Setelah itu, melalui indera spiritualnya, Tang Xiu diam-diam pergi ke ruang kendali gedung. Ketiga orang di dalam belum menyadari situasi tersebut, karena Tang Xiu langsung bergerak untuk melumpuhkan mereka. Setelah itu, ia menghancurkan semua video pengawasan dan menghancurkan semua peralatan sebelum ia diam-diam menyelinap pergi. Ia yakin jika kedua orang besar itu bangun setelah 2 hari 2 malam dan polisi menginterogasi mereka, mereka tidak akan mengkhianatinya, karena orang-orang seperti mereka benar-benar kotor. Dan sangat mungkin mereka akan berusaha menghindari pertanyaan dari polisi dengan cara apapun. Lagi pula, mereka berdua bukanlah orang bodoh. Ketika mereka mengetahui nasib Ti Long, mereka akan semakin takut untuk mengkhianatinya. Kalau tidak,
selama sisa hidup mereka, mereka akan hidup dalam ketakutan. Setelah meninggalkan gedung itu, Tang Xiu naik taksi di sekitar sana dan bergegas ke kuil awan soliter. Di kuil awan soliter, kuil itu terletak di pegunungan Yuzhou yang agung. Kuil itu jarang dikunjungi orang, dan kuil itu jarang didupa. Dan menurut ingatan Tang Xiu, hampir tidak ada biksu Buddha di kuil itu. Memilih tempat ini adalah rencananya untuk menghindari mata polisi. Meskipun dia tidak berniat membunuh Ti Long sejak awal, tetapi dia harus membuatnya menderita. Bahkan jika dia memang berniat membunuh, dia tidak punya cara untuk melakukan pembantaian terbuka seperti itu. Karena melakukan ini dapat dengan mudah mengungkap identitasnya. Masyarakat saat ini telah membangun sistem hukum, dan meskipun dia tidak takut melakukan hal-hal ilegal, tetapi bagaimanapun juga, masalah yang ditimbulkannya akan menyebalkan. Setelah kembali ke era modern, harapan terbesar Tang Xiu adalah menemani ibunya, menjalani kehidupan yang tenang dan damai, serta membenamkan dirinya dalam latihan kultivasi. Kemudian, suatu hari nanti di masa depan, ia akan kembali ke dunia abadi dan berjuang menuju puncak, sehingga musuh dan orang-orang yang mengkhianatinya harus membayar harga yang menyakitkan. Di perusahaan real estate sungai dan pegunungan, Cheng Shuimei, bersama dengan 4 anggota polisi kriminal, melangkah dengan langkah besar ke kantor manajer umum. Raut wajah mereka berubah drastis saat melihat pemandangan di dalam kantor. Wapres yang turut mendampingi pun menampakkan ekspresi ketakutan. Apa yang telah terjadi? Cheng Shuimei dan 4 petugas polisi kriminal segera bertindak untuk mengamankan tempat kejadian perkara. Seorang anggota polisi kriminal mengambil 2 pucuk senjata api dari lantai dan segera memeriksa luka-luka kedua orang besar itu. Kemudian ia melaporkan. Kepala polisi, luka-luka mereka sangat serius. Meskipun tidak mengancam jiwa, tetapi jika mereka tidak segera ditangani, pendarahan yang berlebihan akan menyebabkan kematian. Selain itu, selain mengalami 2 luka tembak, sendi-sendi pergelangan tangan mereka juga patah parah. Saya kira tubuh mereka juga mengalami banyak patah tulang. Raut wajah Cheng Shuimei tampak muram seperti air. Kemudian dia berbicara dengan nada serius. Kumpulkan bukti-bukti dan kirim ke rumah sakit. Wakil Presiden Li, saya harus merepotkan Anda untuk segera menghubungi Ti Long. Kami memiliki kasus-kasus penting yang membutuhkan kerjasamanya. Wakil Presiden Li segera mengeluarkan telepon genggamnya untuk menghubungi Ti Long, tetapi ia kecewa karena tidak dapat tersambung. Saya tidak bisa menghubungi bos. Cheng Shuimei bertanya. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang keberadaan bos Anda? Apa yang sedang dilakukannya hari ini? Kemana saja dia pergi hari ini? Apakah Anda mengenal orang-orang yang ditemuinya hari ini? Ceritakan semua yang Anda ketahui. Wakil Presiden Li tersenyum paksa dan berkata, bagaimana saya bisa tahu tentang keberadaan bos? Jika saya bertanya tentang posisinya, bos saya pasti akan curiga bahwa saya bersekongkol dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Cheng Shuimei mendengus dingin. Kasus besar terjadi di perusahaan real estate River and Mountain Anda, dan bos Anda adalah target tersangka. Siapa pelakunya? Kami akan menyelidiki ini dengan jelas. Kasus kali ini adalah bahwa tersangka sengaja melakukan ini untuk menyakiti orang. Selain itu, ada juga senjata api yang tertinggal di tempat kejadian, yang sangat serius. Jika Anda berhasil menghubungi bos Anda, silakan hubungi kami segera. Baiklah. Wakil Presiden Li segera mengangguk. Cheng Shuimei melihat sekeliling dan bertanya. Wakil Presiden Li, perusahaan Anda seharusnya memiliki instalasi pengawasan, ya? Bawa kami ke sana sekarang juga. Para pelaku yang telah melakukan kejahatan kekerasan ini seharusnya sudah terekam di sana. Silakan ikuti aku. Wakil Presiden Li segera mematuhinya. Semua orang bergegas ke ruang kontrol, dan setelah mereka sampai di sana, pemandangan di dalam membuat mereka terkejut. Ketiga staf pingsan seolah-olah mereka adalah anjing mati yang tergeletak di lantai. Instalasi pengawasan telah hancur, HDD video, kartu memori, semuanya telah rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Cheng Shuimei menatap Wakil Presiden Li dengan tidak percaya saat dia bertanya. Perusahaan Anda telah mengalami insiden sebesar ini, tetapi tidak ada karyawan lain yang mengetahuinya. Wakil Presiden Li berkata sambil tersenyum masam.
Saya mendengar bahwa ada seorang pemuda yang membobol perusahaan kita sebelumnya. Dia tidak hanya melukai 4 petugas keamanan perusahaan kita, tetapi dia juga membobol kantor manajer umum. Saya sedang sibuk mengurus beberapa hal sampai Anda tiba di sini. Mengenai karyawan lainnya, saya rasa mereka tidak tahu tentang pemuda yang membobol perusahaan itu. Cheng Shui Mei langsung bertanya. Di mana keempat penjaga keamanan itu? Kita perlu mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka. Mereka sudah dikirim ke rumah sakit. Saya bisa mengirim seseorang untuk menemani Anda ke sana. Raut wajah Wakil Presiden Li sedikit berubah. Tidak, beritahu kami alamatnya sekarang. Cheng Shui Mei langsung menolak. Setelah waktu yang lama. Setelah Wakil Presiden Li mengusir Cheng Shui Mei dan 4 polisi lainnya, ekspresi senyum paksa di wajahnya tiba-tiba berubah. Cahaya kebingungan melintas di matanya. Dia berpikir tentang tokoh besar macam apa yang telah disinggung oleh bosnya. Setelah beberapa waktu, lebih dari 20 orang bawahan bos dipukuli dan terluka parah. Mereka telah dikirim ke rumah sakit medis Tiongkok Star City. Dia dikirim ke rumah sakit untuk mengurus prosedur formalitas dan membayar biaya. Sekarang, 2 orang tangan kanan bos, anjingnya yang paling kuat, bahkan dilumpuhkan oleh seseorang di kantor bos. Orang suci macam apa itu? Bisakah bos melewati ini dan selamat? Lalu, di mana bos saat ini? Menyinggung seseorang dan sekarang membalas dendam. Dia tentu saja tidak berani dengan mudah mengungkap masalah semacam ini. Dia bahkan memerintahkan 4 petugas keamanan yang terluka untuk tutup mulut. Dan mereka tidak boleh bekerja sama dengan penyelidikan polisi. 2 jam kemudian, Tang Xiu bersembunyi di jalan setapak yang harus ditempuh menuju kuil awan tunggal. Kakinya berada di batang pohon dan tubuhnya sepenuhnya tersembunyi di antara rimbunan daun dan dahan. Hanya matanya yang hitam pekat yang terus-menerus melirik ke ujung jalan yang dapat terlihat dengan jelas. Dia sudah datang. Semangat Tang Xiu menyala. Ia melihat melalui celah dedaunan dan dapat melihat dengan jelas 5 orang pria bergegas mendekat dan maju ke arah ini. Mereka tidak menggunakan kendaraan dan berjalan kaki, karena jalan setapak itu hanyalah jalan setapak pegunungan. Di jalan, Ti Long terengah-engah. Meskipun ia juga pernah menjadi seorang pejuang dan sering mempertaruhkan nyawanya, tetapi setelah hidup manja selama bertahun-tahun, kondisi fisiknya telah lama memburuk dibandingkan dengan masa lalu. Sebaliknya, Fei Qiang dan 3 orang lainnya di sekitarnya, masing-masing dari mereka tampak bersemangat dan segar, seolah-olah mereka tidak sedikit pun lelah berjalan kaki. 4 saudara, anak buahku belum datang. Jika kita bertemu dengan bocah itu di depan mereka, aku harus merepotkan kalian untuk mengurusnya. Kali ini, bocah itu boleh datang tetapi dia tidak boleh kembali. Ti Long bernapas berat sambil berteriak getir dengan urat biru berdenyut di dahinya. Fei Qiang berkata dengan enteng. Menerima uang seseorang dan membelanya demi menghindari malapetaka. Kami memang memahami kebenaran ini. Namun, bisakah Anda mempercepatnya? Kami memiliki kelas di malam hari, dan jika kepala sekolah mengetahui bahwa kami berempat menghilang pada saat yang sama, saya yakin kami akan diragukan dan dicurigai memiliki kepentingan pribadi di luar. Bahkan untuk 1 juta yuan yang telah Anda berikan kepada kami tidak ingin kehilangan posisi instruktur kami saat ini. Ti Long berhenti sejenak sambil mengeluarkan ponselnya dan berkata, Aku akan menelepon anak buahku untuk menanyakan di mana mereka berada. Waktu kita sangat berharga, suruh mereka bergegas. Fei Qiang berkata dengan ketidakpuasan. Ti Long tersenyum paksa. Ia memutar nomor dan menelepon, tetapi tidak ada yang menjawab. Apa yang telah terjadi? Fei Qiang, yang berdiri di samping Ti Long, bertanya dengan alis berkerut. Firasat buruk mulai tumbuh di dalam hati Ti Long saat dia berkata dengan suara pelan. Aku menelepon orang kepercayaanku, tetapi tidak ada yang menjawab. Hal seperti itu sama sekali tidak mungkin terjadi di masa lalu, karena aku telah memerintahkan mereka untuk memastikan ponsel mereka menyala selama 24 jam. Jika aku menelepon mereka, mereka harus segera menjawab. Fei Qiang bertanya dengan nada dingin. Apa maksudmu? Ti Long berkata sambil tersenyum kecut. Saya menduga mereka sedang mendapat masalah. Kau benar, mereka mengalami masalah dan kecelakaan.
Nasib mereka bahkan lebih menyedihkan daripada mereka yang ingin menyakitiku di depan pintu masuk rumah sakit. Akulah yang mengancam mereka dengan nyawa mereka untuk memberitahu berita dan menipumu bahwa aku ada di kuil awan kesepian. Kata-kata mengatakan bahwa perbuatan baik akan dihargai dan perbuatan jahat akan mendapat balasannya. Dan sekarang pembalasan telah datang. Tang Xiu diam-diam menyelinap dari pohon dan muncul di depan Ti Long, Fei Qiang dan 3 orang lainnya. Raut wajah Ti Long berubah drastis saat ketidakpercayaan terpancar dari matanya. Tanpa sadar ia berseru keras karena khawatir. Bagaimana mungkin? Kedua anak buahku memiliki 2 senjata. Bagaimana mungkin kau bisa melukai mereka? Tang Xiu berkata dengan nada mengejek. Kau seperti katak di dasar sumur. Tidak ada gunanya menjelaskannya padamu. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Namun, kau telah melukai ibuku dan juga melukai beberapa anak buahku. Kita akan melunasi hutang dan tagihan ini. Bab 131, Ancaman. Dengan satu gerakan tangannya, sebuah pisau lipat Mitsubishi yang tajam muncul di tangannya. Kemudian, dia mencibir lagi. Aku akan memberimu pertanyaan pilihan ganda. Kau ingin aku memotong kakimu? Atau tanganmu? Tentu saja, kau juga bisa memotong 1 kaki dan 1 tangan. Ti Long melangkah mundur tanpa sadar. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa masih ada 4 ahli dari sekolah bela diri Naga Agung. Kekhawatiran yang menggantung di hatinya tiba-tiba kembali normal saat dia berkata sambil mencibir. Kau benar-benar gila, bocah nakal. Apakah kau percaya kau bisa mengalahkanku? Tidakkah kau pikir akulah yang akan mengalahkanmu? Keempat pria ini adalah instruktur dari sekolah bela diri Naga Agung. Ahli seni bela diri. Mereka secara khusus diundang untuk berurusan denganmu. Jika kau bocah nakal tahu kebaikanmu sendiri, mintalah maaf padaku dan kita akan mengakhiri masalah ini. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu. Sekolah bela diri Naga Agung? Ini adalah pertama kalinya Tang Xiu mendengar nama sekolah bela diri ini. Dia dengan tenang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya seorang siswa SMA. Belum pernah sekalipun saya mendengar nama itu. Kalian berempat, ini adalah dendam dan rasa dendam yang saya miliki dengan Ti Long. Saya harap kalian tidak ikut campur atau melibatkan diri dalam hal ini. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa kalian akan keluar tanpa cedera. Fei Qiang melangkah maju 2 langkah. Dia menatap Tang Xiu dengan dingin dan berkata, kamu bersembunyi sebelumnya, jadi kamu seharusnya juga mendengar kata-kata kami bahwa kami telah mengambil uang dari Bos Ti untuk membelanya agar terhindar dari bencana ini. Karena kami telah menerima uang Bos Ti, kami akan menangani masalah ini untuknya. Kudengar kamu ahli dalam seni bela diri. Kami juga seniman bela diri. Jadi, kami akan memintamu untuk bertanding dengan kami. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan muram. Tabu yang harus dihindari oleh seniman bela diri adalah bertarung untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Berlatih seni bela diri adalah untuk memiliki tubuh yang sehat dan kuat, untuk melindungi orang-orang terkasih di sekitar Anda. Tetapi Anda semua tidak layak menjadi seniman bela diri. Tampaknya sekolah bela diri Naga Agung Anda adalah sekolah yang busuk. Karena Anda bersikeras, tunggu sampai saya menyelesaikan kalian semua dan kemudian saya akan mengunjungi sekolah bela diri Anda. Yaitu, jika kau punya kesempatan untuk melakukannya. Fei Qiang mengangguk ke arah 3 rekan magangnya saat mereka berempat berlari ke arah Tang Xiu. Namun mereka tidak menyerang dan hanya mengepung Tang Xiu, mencari kelemahannya. Mereka mungkin tidak memiliki karakter yang baik, tetapi mereka tahu kebenaran logisnya, bahwa jika seorang ahli bergerak, kelalaian sekecil apapun dapat menyebabkan mereka jatuh ke dalam kutukan abadi. Tang Xiu mampu menjatuhkan dan melukai lebih dari 20 preman muda, dan untuk ini mereka tidak berani menganggapnya enteng. Ingin mengeroyokku? Sedikit rasa jijik muncul di hati Tang Xiu. Dia langsung bergerak dan muncul di depan orang pertama di garis depan. Pria itu hanya bisa merasakan sesuatu yang berkembang di depannya saat sebuah tinju besar meninju pangkal hidungnya. Ledakan. Lengan lelaki itu setengah terangkat saat ia menjerit memilukan. Kemudian, ia merasakan dadanya terhantam keras dan kekuatan dahsyat itu membuat rasa manis naik ke tenggorokannya. Tubuhnya melayang terbalik saat seteguk darah menyembur keluar dengan deras. Kalian semua hanyalah sampah.
Tang Xiu bergerak ke samping untuk menghindari pukulan dan tendangan yang dilontarkan dua orang lainnya kepadanya. Dia langsung menyerang ke depan dan menyerang, dan dengan mudah menjatuhkan mereka berdua. Namun, dia juga cukup terkejut bahwa kekuatan Fei Qiang benar-benar kuat. Jika seni bela dirinya dibandingkan dengan standar saat ini, meskipun dia belum mencapai titik Grandmaster seni bela diri, tetapi perbedaannya tidak jauh. Jika dia mampu membenamkan hatinya dalam seni bela diri, dia pasti akan dapat mencapai puncaknya dalam waktu singkat. Kamu bukan lawanku. Tang Xiu bergerak cepat sambil kakinya terus-menerus mengirim tendangan terbang yang kuat ke arah Fei Qiang, yang berada di posisi sebaliknya, melangkah mundur. Meskipun setiap tendangannya dari setiap kaki hanya mengandung 10% dari kekuatannya, tetapi setidaknya masih memiliki kekuatan beberapa ribu pound. Fei Qiang hanya bisa menghindarinya dan hampir tidak bisa menangkis tendangan itu dengan kedua lengannya. Namun tulang lengannya yang keras kemudian patah menjadi beberapa bagian karena menangkis serangkaian tendangan kuat itu. Berhenti! Fei Qiang berguling seperti keledai dan menghindari kaki Tang Xiu dengan susah payah. Tang Xiu mengabaikannya. Dia tidak perlu menebak karena dia tahu pikiran Fei Qiang. Fei Qiang tidak mengakui bahwa mereka tidak dapat mengalahkannya, tetapi berharap masalah ini berhenti pada titik ini. Namun, teman-teman musuhku adalah musuhku. Apalagi Fei Qiang telah menerima pembayaran dari Ti Long untuk membelanya melawan bencana. Jadi, dia harus menerima konsekuensi dari rasa sakit dan kepahitan dari kegagalan. Ledakan. Tang Xiu menendang dadanya dari samping. Bersamaan dengan suara tulang dada Fei Qiang yang patah, dia meraih lengan Fei Qiang tanpa ragu dan dengan paksa memutar dan mematahkan tangannya. Ah! Rasa sakit yang menusuk itu sungguh tak tertahankan, bahkan Fei Qiang pun menjerit dengan menyedihkan. Tang Xiu menamparnya ke tanah dan berkata sambil mencibir. Sebagai seorang pria, kamu harus menerima kekalahan sebagai kekalahan. Pada saat kamu setuju untuk membantu Ti Long, kamu juga harus memikirkan nasib ketika kamu gagal. Sekarang, masing-masing dari kalian, sia-siakan tangan kananmu. Anggap saja ini sebagai pelajaran kecil untuk kalian semua. Jika kalian semua berani melanggar hukum dan melakukan kejahatan nanti, aku akan secara pribadi mematahkan semua kaki dan tangan kiri kalian. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi peduli dengan keempat orang yang meratap dengan sedih. Pandangannya beralih ke wajah yang ketakutan, yang telah berlari sejauh puluhan meter tetapi terus-menerus melihat ke belakang, Ti Long. Sejak kau datang, kau tidak akan pernah pergi dalam kondisi yang begitu sempurna. Begitu dia berteriak, Tang Xiu bergerak secepat kilat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia sudah muncul di belakang punggung Ti Long. Dia mengerahkan kekuatannya dan menghantam punggung Ti Long, membuatnya terpental sejauh 6 atau 7 meter saat dia jatuh dengan keras ke tanah. Kecepatannya cepat sekali. Meskipun Fei Qiang melolong dengan suara melengking yang pahit dan menyakitkan, tetapi kesadarannya sangat tenang. Sejak awal, matanya tidak pernah lepas dari Tang Xiu. Dari pertarungan sebelumnya, meskipun dia tahu bahwa Tang Xiu sangat cepat, tetapi dia tidak menyangka bahwa kecepatannya akan secepat ini. Hanya bayangan Tang Xiu yang tertinggal yang dapat dia lihat. Ia merasa tak percaya. Bagaimana tubuh manusia bisa mencapai kondisi ini? Bahkan seniman bela diri tingkat Grandmaster pun tidak akan mampu melakukannya. Dan sekarang, ia sangat menyesali bahwa ia telah menerima tugas pribadi ini. Sebelumnya, dia menyembunyikan kebenaran kepada kepala sekolah Jiang Feng, dan mencuri waktu untuk memenuhi tugas pribadinya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan datang secepat ini. Dan hebatnya lagi, ia dikalahkan di tangan seorang pemuda yang usianya sekitar 20 tahun. Tang Xiu melangkah ke samping Ti Long. Dia mengangkatnya dari tanah dan menampar wajahnya tanpa ampun. Setelah menendangnya, dia terus memutar dan mematahkan kedua kakinya. Dan akhirnya kakinya menginjak kepala Ti Long. Sambil melihat Ti Long yang menggeliat, dia berkata dengan dingin. Yang bermarga Ti, ketika kamu mencambuk orang lain, pernahkah kamu berpikir bahwa suatu hari kamu akan dilukai seperti ini? Jika kau punya nyali, bunuh saja aku. Ti Long masih tidak mau menyerah. Keempat anggota tubuhnya patah. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa sehingga dia melolong dengan keras. Sebaliknya, pisau lipat Mitsubishi di tangan Tang Xiu menyala dan memotong telinga Ti Long.
Sambil melihat aliran darah seolah-olah itu adalah adegan suntikan, Tang Xiu mengejek. Kau memang layak menjadi manusia besi baja yang pantang menyerah, bukan? Pria tangguh yang pantang menyerah sepertimu adalah tipe yang suka kusiksa. Sekarang, dengarkan aku. Dan gunakan otakmu untuk memikirkannya. Di mana pisau sialanku harus memotong selanjutnya? Telingamu yang lain? Mencabik hidungmu? Ah, aku tahu, mencungkil bola matamu juga merupakan pilihan yang bagus. Itu keputusanmu. Kau pria tangguh yang pantang menyerah, kau yang memutuskan, kan? Tilong diinjak-injak kepalanya oleh Tang Xiu. Dia bisa merasakan kehangatan di telinganya. Dalam rasa yang demikian khusus, ketika dia melihat telinganya robek dan terpotong, hatinya yang keras dan tak kenal ampun langsung naik bersama asap. Sesuatu yang jelas baginya, Tang Xiu terlalu kejam dan kejam. Dia tidak tua. Dia baru berusia 40-an. Dia telah bekerja keras dan telah menghasilkan jutaan dan jutaan kekayaan dan harta keluarga. Jika dia dibunuh oleh Tang Xiu, setengah hidupnya yang telah dia kerjakan, usaha yang telah dia tekuni, akan hancur. Kekayaannya akan sia-sia, hanya lelucon. Itu seperti memberikan gaun pengantinmu sendiri kepada orang lain. Dia tidak menginginkannya. Dia takut mati. Mendengarkan perkataan Tang Xiu membuat hatinya menjadi getir dan takut, seolah-olah sedang dibekukan di tengah titik balik matahari musim dingin. Batuk, batuk, kumohon padamu untuk melepaskanku. Aku akan menjanjikan apapun padamu, aku tidak akan pernah berani bertemu denganmu lagi. Tilong memohon. Tang Xiu menjauhkan kakinya dari wajah Tilong. Ia mengangkatnya sekali lagi dan mencibir. Kau memohon padaku, ya. Kau telah menyakiti ibuku, melukai anak buahku, dan bahkan dengan begitu merajalela dan arogan mengirim anak buahmu ke pintu masuk rumah sakit untuk mencegat anak buahku. Kenapa kau tidak memohon padaku saat itu? Hah? Saya salah. Mohon maafkan saya. Tilong batuk seteguk darah, memohon sambil menatap Tang Xiu dengan ekspresi ketakutan. Tang Xiu mendengus dingin dan berkata, mau dengar kebenarannya? Aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Tapi aku takut melepaskan harimau ke gunung, sama saja dengan mengangkat harimau untuk mengundang malapetaka. Sekarang katakan padaku, bagaimana aku harus menangani ini? Ah, benar. Kau bisa melihat-lihat, meskipun di sini hanya puncak bukit, tapi ini setengah jalan menuju gunung, bukan? Ini tempat yang bagus untuk membunuh seseorang, merampok, dan menghancurkan mayatnya. Dan tidak ada jejaknya. Murid Tilong mengecil dan buru-buru meyakinkan. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah punya ide untuk membalas dendam padamu. Lihat aku, apakah menurutmu aku berani membalas dendam nanti? Selama kau membiarkanku pergi, aku akan memberikan semua aset tetap atas namaku kepadamu dan pergi jauh dari Star City, dan aku tidak akan pernah kembali lagi. Tang Xiu terdiam sejenak. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu orang kaya. Sekarang, bahkan iblis pun bisa diperintah untuk bekerja dengan uang. Seperti keempat orang serakah itu. Kamu bisa menghabiskan uang recehmu untuk membeli milik iblis dan membalas dendam. Aku tidak pernah ingin menjadi sasaran manusia-manusia itu sepanjang waktu. Aku akan memberimu uang. Tilong berseru dengan suara keras. Mulut Tang Xiu mengerucut saat dia berkata dengan ekspresi muram. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Apakah kamu kenal Long Zhengyu? Tilong buru-buru mengangguk dan berkata. Ya. Dia adalah manajer umum Long Group, tempat saya pernah menangani beberapa proyek. Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, setelah kau kembali, semua aset milikmu akan ditransfer ke Long Zhengyu. Aku akan memanggil orang itu untuk memberikannya padaku. Kau kenal ketua Long? Apa hubunganmu dengannya? Tilong buru-buru bertanya. Dia punya pikiran untuk membalas dendam. Dan itu adalah pembalasan yang gila. Namun, mendengar Tang Xiu menyebut Long Zhengyu, kepalanya seperti disiram air dingin. Jadi sebagian besar pikiran dan keinginan untuk membalas dendam langsung berkurang. Tang Xiu berkata dengan enteng. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai temanku. Tilong sangat menyadari cerita dalam Long Group. Dia juga sangat jelas tentang merek kuat yang dimiliki keluarga Long.
Setelah mendengar kata-kata Tang Xiu, selain penyesalan yang mendalam, bahkan tidak ada emosi lain yang memenuhi hatinya lagi. Seandainya dia tahu bahwa Tang Xiu adalah teman Long Zhengyu, bahkan jika dia memiliki lebih banyak keberanian, dia tidak akan pernah berani menghancurkan restoran Tang Xiu, dia juga tidak punya nyali untuk melukai ibu dan bawahannya. Itu adalah siklus karma. Setiap hal akan dilaporkan. Ti Long merasa lesu di dalam hatinya. Ia benar-benar menghilangkan pikirannya untuk membalas dendam terhadap Tang Xiu. Berpikir bahwa nasibnya telah berakhir seperti ini, jika ia tetap tinggal di kota bintang, orang-orang yang telah ia sakiti, mungkin akan menyerbunya dengan marah untuk membalas dendam. Setelah terdiam beberapa saat, dengan ekspresi getir dan cepat, ia berkata, "Kalau begitu aku akan mentransfer semua asetku kepada Ketua Long. Bahkan jika aku ingin menyimpan beberapa aset pribadiku, mungkin ia dapat menemukannya. Dan sekarang, karena aku telah menjadi cacat, setelah aku kembali, aku akan membawa istriku dan segera pergi." Bab 132, Siapa temanmu? Tang Xiu tidak memiliki belas kasihan sedikitpun terhadap Ti Long. Jadi dia dengan santai menjatuhkannya, dan dengan teriakan, Ti Long pingsan. Kemudian, dia datang ke sisi Fei Qiang, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu bertanggung jawab untuk mengirimnya kembali. Namun, karena orang ini melibatkanmu dalam masalah ini, aku tahu bahwa kalian semua membencinya, dan kalian mungkin akan membunuhnya di tengah jalan. Tetapi ingat masalah hari ini. Ketika aku punya waktu luang bulan depan, aku akan secara pribadi mengunjungi sekolah bela diri naga agung milikmu." "Jangan!" Ekspresi khawatir dan takut muncul di wajah Fei Qiang saat dia memohon. "Saudaraku, tolong jangan pergi ke sekolah bela diri kami. Kami hanya keluar untuk pekerjaan pribadi dan kami menyembunyikan kebenaran dari guru sekolah." Orang tua yang terhormat itu jujur dan terus terang, dan dia sangat menuntut dan tegas pada kami. Jika dia tahu bahwa kami memiliki pekerjaan pribadi di luar, dia tidak akan tega melihat kami terlibat dalam bisnis yang meragukan, dan dia pasti akan membunuh kami. Kami mohon. Kami bersumpah bahwa nanti kami tidak akan pernah mengambil pekerjaan pribadi atau melakukan hal-hal yang tidak terhormat lagi." Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu sudah tahu sebelumnya, mengapa kamu tidak memikirkannya sebelumnya? Namun, mengetahui kesalahanmu sendiri berarti kamu dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik. Nanti, aku harap kamu dapat melakukan yang terbaik." Setelah berkata demikian, Tang Xiu tidak tinggal lagi dan langsung turun gunung. Setelah menyelesaikan masalah dengan Ti Long, Tang Xiu tidak kembali ke rumah sakit tetapi kembali ke kota Gerbang Selatan. Sebelumnya, dia tidak menjawab panggilan telepon dan membaca SMS-nya. Kemudian, saat berdiri di dalam kamar tidur di lantai 2 villa, Tang Xiu menelepon guru yang bertanggung jawab, Han Qingwu. "Tang Xiu, kemana saja kau? Bukankah kau masih seorang pelajar? Bukankah kau harus kembali ke sekolah untuk menghadiri kelas?" Saat telepon baru saja tersambung, raungan marah Han Qingwu terdengar. Tang Xiu keluar setelah mengambil telepon. Mendengar teriakan Han Qingwu dan menunggunya selesai, dengan senyum pucat, dia menjawab, "Guru Han, saya juga ingin kembali ke sekolah dan belajar. Namun, ketika saya baru saja kembali ke Star City, sesuatu terjadi pada keluarga saya. Saya khawatir saya harus menunggu 2 hari lagi sebelum kembali ke sekolah." "Apa yang terjadi di rumahmu?" Kemarahan Han Qingwu berkurang banyak saat dia bertanya dengan nada penuh perhatian. Tang Xiu berkata, "Seseorang telah menghancurkan restoran ibuku. Ibu dan beberapa pelayan di sana juga terluka. Untuk saat ini, ibuku masih dirawat di rumah sakit." Han Qingwu bertanya dengan nada marah. "Siapa orang-orang itu? Di rumah sakit mana dan bangsal mana ibumu dirawat? Aku akan segera." "Baiklah, aku akan ke sana setelah menyelesaikan kelas berikutnya." Tang Xiu berkata, "Guru Han, masalah ini sudah selesai. Tapi saya butuh lebih banyak hari libur, hanya 2 hari. Lalu saya akan kembali ke sekolah. Jadi Guru Han tidak perlu repot-repot datang sendiri. Selain itu, ada hal-hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda." "Dan itu?" Han Qingwu juga menyadari bahwa dia terlalu cemas. Jadi ketika dia mendengar bahwa Tang Xiu mengubah topik pembicaraan, dia langsung bertanya. Tang Xiu berkata,
Saya sudah berjanji kepada Yuan Chuling dan Cheng Yanan untuk membantu mereka belajar setiap malam. Jadi, mereka dapat meningkatkan prestasi akademis mereka. Jika Anda bisa, bisakah Anda mengabulkan permintaan saya untuk mengizinkan mereka pergi setiap malam untuk belajar di rumah saya, bukan di sekolah? Saya akan menasihati mereka secara pribadi. Han Qingwu menjawab dengan marah. Apa? Kamu berpikir untuk membolos, bukan? Karena ini membantu teman sekelasmu sendiri, bukankah kamu bisa membantu mereka belajar di sekolah? Tang Xiu berkata, teknik belajarku sangat istimewa dan memerlukan lingkungan yang tenang. Jangan khawatir, aku jamin jika kamu setuju, hasil ujian masuk perguruan tinggi mereka pasti akan meningkat. Han Qingwu terdiam sejenak sambil berkata sambil mendesah. Tang Xiu, aku tidak tahu mengapa kamu tidak suka bersekolah. Namun, ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat. Tidak bisakah kamu bertahan untuk tetap bersekolah selama sisa bulan ini? Tang Xiu berkata dengan putus asa. Guru Han, saya benar-benar ingin menebus pelajaran yang terlewatkan kepada mereka. Anda telah melihat hasil ujian saya. Jika saya mau, saya bisa mendapatkan hasil seperti itu, atau bahkan lebih baik dari itu. Saya telah menyusun metode belajar saya sendiri, jadi meskipun tidak banyak waktu tersisa hingga ujian masuk perguruan tinggi, saya yakin dapat menemukan poin-poin utama untuk meningkatkan tingkat kinerja akademis mereka. Jika Anda tidak mempercayai saya akan kembali ke sekolah 2 hari kemudian, dan saya jamin tidak akan lagi menyebutkan masalah ini. Di sisi lain, Han Qingwu masih terdiam. Dia tidak tahu apakah apa yang dikatakan Tang Xiu itu benar atau tidak. Namun, kalimat terakhir yang diucapkan Tang Xiu, terutama kata percaya, sebenarnya membuatnya agak canggung. Masalahnya, dia percaya pada Tang Xiu. Semenjak Tang Xiu membuat semua orang takjub dengan prestasi gemilangnya, dia memutuskan dengan mantap untuk percaya pada Tang Xiu. Keheningan itu tidak berlangsung lama, dan sebenarnya berlangsung selama 2 menit penuh. Setelah itu, Han Qingwu baru menjawab sambil mendesah. Karena kamu begitu yakin, maka aku akan memilih untuk mempercayamu lagi. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Setelah berkata demikian, dia langsung menutup teleponnya. Tang Xiu diam-diam menarik napas dalam-dalam. Setiap kali berbicara dengan Han Qingwu, ia merasa lebih lelah daripada berkelahi. Ia memiliki perasaan yang sangat rumit dan kompleks terhadap Han Qingwu, karena bagaimanapun juga, ia tampak seperti rekannya di dunia abadi. Namun, ia juga rekannya yang sebenarnya telah mengkhianatinya. Dia punya alasan. Meski dia tidak ingin membenci, tapi kebencian itu muncul begitu saja. Akan tetapi, sentimen itu sama sekali bukan perasaan cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Tang Xiu mendongakkan kepalanya, mencoba menyingkirkan emosi rumit itu dari benaknya. Kemudian, dia melihat kedua nomor yang tidak dikenalnya dan menghubungi salah satunya. Tak lama kemudian, suara Ouyang Lulu terdengar. Apakah kamu Tang Xiu? Tang Xiu memutar matanya dan berkata dengan ketus. Kalau bukan aku, menurutmu siapa? Nona yang menelepon ke nomor ini, dan kau bahkan tidak tahu nomor siapa yang kau hubungi? Ouyang Lulu menjawab dengan marah. Siapa bilang aku tidak tahu nomormu? Tang Xiu, dasar bajingan, kau menumpang hidup dan makan di rumahku, menepuk pantatmu sendiri lalu kabur. Kau bahkan tidak menyapa dan mengucapkan selamat tinggal padaku. Bukankah kita berteman? Siapa yang berteman denganmu? Bersambung ke episode 32. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.